Shalom teman-teman semua, gimana kabar kalian semuanya? Pasti kalian selalu sukacita ya, karena bersama Tuhan, anak-anak Tuhan pasti selalu sukacita. Buat teman-teman yang lagi mengalami sakit, kiranya Tuhan akan memulihkannya, dan Tuhan akan menyembuhkan supaya kalian bisa melakukan aktivitas kalian seperti biasanya. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak dimulai. Selesai. Mari kita angkat pujian. Bapa, aku datang menyembahmu di sini karena kita mau datang bersama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan ke dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah kami, kiranya Engkau tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian hari-hariku lalui bersama Yesus, karena hari-hari yang kita lalui itu kita selalu bersama dan dituntun oleh Roh Kudus.
Sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Andre, mari kita angkat pujian. Kami perlu Kau Tuhan, karena kita perlu Tuhan untuk membimbing kita, karena kita perlu Tuhan untuk menjaga kita dan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau tuntun kami, Tuhan Engkau berikan hikmat marifat-Mu, dan kiranya firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati Bapa anak-Mu nih Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, penuh dengan keterbatasan Bapa. Tapi kiranya ya Tuhan Engkau taruh anak-Mu ini di bawah kaki salib-Mu ya Bapa, dan semua isi daripada kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Sungguh waktu yang luar biasa yang kita boleh rasakan saat hari ini ya. Walaupun di kondisi yang seperti ini, di COVID-19 ini, mungkin gak pernah terbayangkan sama kita bakal ngalamin hal yang seperti ini teman-teman. Kita harus melakukan segala sesuatu aktivitas di rumah, belajar di rumah, melakukan apapun di rumah, bersosialisasi dengan teman-teman kita melalui sosial media, dan kita melakukannya di rumah, dan juga kita melakukan ibadah kita di rumah aja gitu. Tapi teman-teman, kita mau tetap bersyukur bahwa dimana Tuhan masih memberikan waktu buat kita untuk kita boleh datang bersekutu kepadanya. Nah teman-teman, tema hari ini adalah lean on God, yang itu kalau bahasa Indonesianya bersandar pada Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk kepada ayat dan isi firman Tuhan, terkadang kita pernah berpikir teman-teman bahwa dimana seringkali kita mengalami masalah, problem, atau hal-hal yang berbeban berat dalam kehidupan kita, dan kita justru jauh dari Tuhan. Kita justru jauh dari Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan kita lupa untuk kita bersandar pada Tuhan. Nah teman-teman, mulai sore hari ini, siang hari ini, kita diajarkan oleh firman ini untuk kita dibaharui teman-teman. Firmannya yang terambil pada Mazmur 142 ayat 1 yang pertama sampai ke 6. Bisa dibuka mungkin firman Alkitabnya masing-masing. Mazmur 142 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Doa seorang yang dikejar-kejar.
Yang pertama, nyanyian pengajaran Daud ketika ia di dalam gua, suatu doa. Ayat yang kedua, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, aku mencurahkan keluhanku kehadapannya, kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Yang keempat, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ayat yang keenam, aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Puji Tuhan. Teman-teman, dari firman Tuhan ini kita diingatkan untuk kita datang kepada Tuhan. Bagaimana kalau firman Tuhan ini menceritakan tentang ketakutan seorang Daud, kemudian dia berdoa kepada Tuhan dalam suatu gua, dia berdoa kepada Tuhan, mencurahkan semua keluh kesahnya tentang kehidupannya, ketakutannya ke dalam tangan Tuhan. Nah, pertama-tama teman-teman, kita tahu bahwa kita harus mengetahui bahwa ketakutan Daud ini disebabkan oleh dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, teman-teman. Nah, Raja Saul ini ingin membunuh seorang Raja Daud. Kenapa dia ingin membunuh seorang Raja Daud? Dikarenakan Raja Saul ini memiliki rasa kecemburuan terhadap Raja Daud, teman-teman. Nah, rasa kecemburuan ini disebabkan oleh ketika Raja Saul ditolak oleh Allah, kemudian Daud diangkat menjadi seorang raja oleh Nabi Samuel. Nah, dari rasa kecemburuan itu, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat, kuasa setan yang menginginkan bahwa di mana Raja Saul melakukan dosa, ya itulah yang dilakukan oleh Raja Saul, ingin membunuh daripada seorang Raja Daud. Maka dari itu, Daud lari atau kabur ke padang gurun, dan dia masuk ke dalam suatu gua yang dimana dia berdoa kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di ayatnya yang kelima, di sini berkata, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Nah, kita bisa simpulkan bahwa di mana di sini Daud melakukan atau merasakan ketakutan ini secara sendirian, teman-teman. Dia merasa kesepian, dia merasakan yang namanya tidak ada seorang pun yang mencari dia, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pelarian dia untuk dia berkeluh kesah, teman-teman. Nah, terkadang itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah, problem atau kehidupan kita yang saat ini pun yang kita alami, kesesakan kita, terkadang kita merasa kesepian. Nah, pertanyaannya, ketika kita merasa kesepian, teman-teman, apakah kita semakin dekat kepada Tuhan atau kita semakin jauh? Kalau kita semakin jauh, firman Tuhan ini ingin mengkoreksi hati kita, teman-teman. Mungkin selama ini kayak contohnya saya, ketika saya mengalami suatu masalah, saya merasa kesepian, walaupun saya bersama keluarga atau saya bersama teman-teman saya merasa kesepian, teman-teman. Nah, ketika saya merasa kesepian, saya justru jauh dari Tuhan dan terkadang saya menyakiti hati Tuhan. Nah, itulah yang mau dikoreksi dalam kehidupan saya dan teman-teman juga. Biarlah kita boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan, apapun kondisinya, kita boleh datang kepada Tuhan. Karena apa, teman-teman? Di balik kesepian apapun, di balik kesendirian seperti apapun, masalahnya, kondisinya, percayalah masih ada sosok pribadi yang sungguh luar biasa yang setia menemani setiap kita, teman-teman. Yang mau mendengarkan kita, yang mau menemani setiap kita, mendengarkan keluh kesah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, kalau kita lihat di ayatnya yang kedua dan ketiga, berisi, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Daud berbicara kepada Tuhan. Daud bercerita kepada Tuhan, memberikan semua keluh kesahnya kepada Tuhan. Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan adalah sosok pribadi yang setia, teman-teman, yang menemani dia. Tuhan yang setia mendengarnya. Nah, kalau kita lihat ada lagi, teman-teman, di Yesaya 59 ayat yang pertama, teman-teman. Nah, di Yesaya 59 kita bisa baca, teman-teman. Firman-Nya berkata di sini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sekali lagi kita baca ya, teman-teman. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar dari setiap kita. Nah, teman-teman, firman Tuhan bilang kalau pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita, teman-teman. So,
bagaimanapun dunia nge-treat kita, bagaimanapun dunia bersikap kepada kita, mungkin dia melihat rupa, melihat bagaimana kehidupan kita secara duniawi, ingat Tuhan masih melihat hati kita, teman-teman. Dan Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan apapun yang kita ceritakan kepada Tuhan. So buat teman-teman semua, kali ini kita mau dekat kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau ceritakan semua keluh kesah kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sosok pribadi yang setia, yang boleh menemani kita dan mendengarkan kita, teman-teman. Nah, ketika kita telah menceritakan semua keluh kesah dalam kehidupan kita, teman-teman, percayalah Tuhan berikan kelegaan yang sungguh luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita buka di Matius 11 ayatnya yang ke-28, teman-teman. Nah, di Matius 11 ayat yang 28, firman-Nya berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, puji Tuhan. Teman-teman, di sini firman-Nya bilang, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu, berbeban berat, apapun masalah engkau, apapun problemmu, Tuhan ada untuk memberikan kelegaan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pernah mengalami suatu hal yang dimana teman-teman jauh dari Tuhan, saat ini kita mau dekat kepada Tuhan. Kita mau bercerita, Tuhan, kehidupan aku seperti ini, ampuni aku dan dari setiap pelanggaranku, dan aku ingin dibaharui. Dan Tuhan akan berikan kelegaan, teman-teman. Luar biasa ya. Begitu baik Tuhan kita, begitu peduli dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, ketika kita merasa kesepian, bagaimana sih caranya biar kita tidak merasakan kesepian itu gitu? Bagaimana caranya kita mengatasi kesepian tersebut? Sebenarnya teman-teman, dalam kehidupan kita pribadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita tidak merasa kesepian. Terlebih bagaimana Alkitab mengatasi kesepian yang kita rasakan, teman-teman. Nah, ada 2 poin yang mau saya bagikan, teman-teman. Yang pertama kita baca dulu di Matius yang ke-22. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ke-39. Kita buka Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah teman-teman, yang mau saya bagikan bahwa di mana poin yang pertama adalah kita harus mengenal setiap kasih yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengenal setiap kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia, sesama kita, teman-teman. Nah, ketika kita mengasihi kepada Tuhan, mungkin selama ini kita melakukan rutinitas ibadah, gereja, persekutuan, teman-teman, yang dimana kita lupa untuk kita membangun mezbah pribadi kepada Tuhan. Kita jarang untuk memberikan waktu yang berharga buat Tuhan, untuk kita datang sujud menyembah Tuhan, berdoa, bercerita kepada Tuhan. Nah, saat ini firman Tuhan mau mengkoreksi hati kita, teman-teman. Kita mau fokus, kita mau mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan kita, supaya apapun yang boleh kita lakukan, apapun yang boleh kita laksanakan, kita tidak pernah merasakan kesepian, karena Tuhan selalu ada buat kita. Nah, kita harus memiliki kasih ini, kasih kepada Tuhan, yaitu dengan membangun mezbah pribadi kita, teman-teman. Biar apapun rutinitas kita, apapun kesibukan kita masih tetap punya waktu yang berharga buat Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, teman-teman, di situ juga dikatakan bahwa di mana yang ke-32 ayat yang 39 dikatakan, ayat yang ke-39 dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri, seperti itulah kasihi sesamamu, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin selama ini kita banyak problem yang kita hadapi di masa-masa kita saat ini ya, teman-teman. Entah itu sama teman, entah itu sama siapapun di sekeliling kita. Dan kita jarang untuk kita melakukan kasih ini, kasih sesama manusia, yang cenderung membuat kita jadi merasa kesepian, teman-teman. Nah, ketika kita merasa kesepian itu, inilah yang harus kita kuatkan, teman-teman. Kasih terhadap sesama. Terkadang kita justru meninggalkan teman-teman kita tidak mau membuka pembicaraan, atau ego kita lebih tinggi, teman-teman, yang membuat kita merasa kesepian. Dan seolah-olah kita menyalahkan bahwa di mana tidak ada seorang pun yang mau dekat kepada kita, tidak ada yang mau menganggap kita, tidak ada yang menganggap kita ada, atau tidak ada yang mau mendengarkan kita. Padahal kita harus mengasihi sesama kita. Nah, inilah caranya, teman-teman. Kasihilah sesamamu, biar kita boleh tetap bersama-sama, boleh saling merangkul, bergandeng tangan untuk datang kepada Tuhan, dan kita tidak pernah merasa kesepian. Amin.
Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah keterbukaan, teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa tidak kesepian kalau kita belum terbuka, teman-teman, kepada Tuhan. Kita harus terbuka terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita harus terbuka dengan apapun kondisi yang kita alami, kondisi seperti apapun. Kita harus terbuka kepada Tuhan. Apapun pelanggaran dan dosa kita minta ampun kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan, dan kita juga minta kasihnya Tuhan, biar Tuhan memimpin setiap kehidupan kita, teman-teman. Kita harus terbuka agar kita tidak pernah mengalami kesepian, dan kita harus tetap bersandar pada Tuhan. Apapun keadaannya, teman-teman, kondisi seperti apapun, kita mau dekat kepada Tuhan. Amin. Kita harus terbuka, teman-teman, dengan kondisi yang seperti apapun. Karena itulah cara kita untuk kita tidak pernah merasa kesepian, melainkan kita haus untuk kita selalu datang dekat kepada Tuhan. Nah, teman-teman, saya membagikan suatu ayat renungan buat kita semua yang terambil pada Ulangan 31 ayat yang ke-6, teman-teman. Kita bisa buka ya. Nah, Ulangan 31 ayat yang ke-6. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan jamin setiap keselamatan, dan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, teman-teman. Pegang itu. Asalkan kita mau bersandar kepada Tuhan. Give your best. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman, jangan pernah setengah-setengah, tapi kita mau berikan yang terbaik, kita mau bersandar kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita agar kita tidak pernah mengalami kesepian, teman-teman. Percayalah, suatu kemenangan akan luar biasa yang terjadi yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Terima kasih, teman-teman. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang boleh tersampaikan bagi kami. Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, dan kami boleh dimenangkan Tuhan oleh firman-Mu. Setiap hati kami boleh dibentuk Tuhan, untuk kami boleh mengalami iman yang semakin bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sempurnakan firman ini dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadi para pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you, God bless. Shalom teman-teman, gimana firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bang Andre? Kiranya sharing yang telah disampaikan oleh Bang Andre berkenan di dalam kehidupan kalian, bisa menjadi contoh dan teladan buat kehidupan kalian. Mari kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena puji-pujian kita, ucapan syukur kita hanya untuk Tuhan Yesus.
ini. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat buat kalian. Dan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Jadi pengumuman yang pertama itu ada konsel, yaitu komunitas sel, nanti akan diterapkan di atas ini. Terus ada kontak konseling yang bisa menceritakan pengalaman hidupan kalian, atau kalian mau curhat sama kakak-kakaknya, jadi bisa langsung dikontak aja kakaknya. Dijamin rahasia kalian, apapun kalau misalnya kalian pergumulan kalian, dan kakaknya pasti bantu dalam doa dan akan terjaga. Terus ada di sini kita pas tanggal 27 April 2020 kita menggalangkan dana buat membagikan ke orang-orang yang kurang mampu berupa sembako dan antis. Kiranya semua yang sumbangan yang kalian teman-teman berikan bermanfaat buat orang-orang banyak, dan Tuhan akan membalas berkali-kali lipat. Sekian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita langsung aja doa syafaat, dan di sini ada beberapa pokok doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami telah menyelesaikan ibadah PMK kami, Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dapatkan, Tuhan, terima dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia kami tercinta ini, Tuhan. Kiranya Engkau lawat Indonesia ini, Tuhan. Kau sembuhkan penyakit-penyakit yang terdampak virus corona, Tuhan, yang ada di Indonesia ini, Bapa. Kiranya Engkau segera memulihkan bangsa kami, Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, kami juga berdoa, Tuhan, buat kota Karawang, kota yang dimana kami menjunjung tinggi pendidikan kami, Bapa. Kiranya Engkau memberkati kota Karawang ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan, buat musibah yang terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan, Engkau yang selalu campur tangan, Tuhan, dalam bangsa kami ini, Tuhan. Dalam perekonomian kami, Tuhan, yang ada perekonomiannya menurun, Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong, karena kami dan percaya, Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan anak-anak-Mu, Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pelaksanaan PSBB, Tuhan, di beberapa daerah. Kiranya Engkau memberkati, Engkau yang melindungi, Tuhan, yang pengawasan PSBB-nya ya, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pasien yang terdampak penyakit corona, Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkannya, Tuhan. Engkau yang melawatnya, Tuhan. Biarlah mereka, Tuhan, pulang ke rumah mereka masing-masing dan berkumpul bersama keluarga-keluarga mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dan kami juga berdoa, Tuhan, buat setiap dokter, perawat yang ada di rumah sakit, Tuhan, tenaga medis. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, Bapa. Dan kami juga berdoa, Tuhan, buat kegiatan perkuliahan kami, Tuhan, walaupun online. Kiranya, Tuhan, Engkau membimbing kami, berikan kami hikmat, Tuhan, yang datang daripada Engkau, Tuhan, dan kelancaran dalam perkuliahan kami ini, Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat abang-abang dan kakak-kakak kami, Tuhan, yang sedang melakukan skripsi. Kiranya, Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Tuhan, Engkau yang membimbing mereka, Tuhan. Kiranya tangan Tuhan bekerja, Tuhan, dalam kehidupan mereka. Beri mereka semangat, Tuhan, walaupun dengan situasi seperti ini, Bapa. Dalam mereka menyelesaikan skripsi mereka dengan tepat waktu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa buat anggota PMK yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan, ataupun yang mengalami sakit penyakit. Kiranya, Tuhan, Engkau yang berkati mereka dalam pergumulan mereka, Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang menjawab segala pergumulan mereka, Tuhan. Yang sakit penyakit, kiranya Engkau yang menyembuhkannya, Bapa. Bapa, kami juga berdoa, Tuhan, buat kedua orang tua kami, keluarga kami,
teman-teman kami yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kedua orang tua kami. Berkati juga rezekinya Tuhan, kiranya Engkau memberikan rezeki yang melimpah-melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami, Engkau yang jaga kami Tuhan. Lindungilah kami Tuhan dengan malaikat-Mu dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, sekian ibadah hari Jumat. Shalom.